Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk para ananda yang sudah menyediakan waktu untuk menyimak video perkuliahan dari Ibu. Jadi sebelum Ananda melanjutkan untuk menyimak video ini, Ibu ingin menginformasikan bahwa video ini merupakan video perkuliahan yang Ibu sediakan untuk para ananda yang memprogramkan mata kuliah evaluasi pembelajaran fisika. Dan pada video ini akan dibahas untuk materi pertemuan pekan ketiga yang akan membahas terkait dengan standar penilaian pendidikan. Nah, sebelum lanjut ke slide-slide berikutnya, adapun beberapa penjelasan pengantar dari Ibu bahwa pada video ini tentu sesuai dengan judul yang telah dicantumkan dalam slide awal pada video ini yang berkaitan dengan standar penilaian pendidikan. Nah, ini memberikan informasi awal kepada para ananda bahwa pada kajian di video penjelasan ini nanti akan dibahas seperti apa bentuk penilaian yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam hal tentu dalam keperluan untuk mengevaluasi proses kegiatan belajar mengajarnya. Nah, ini sebenarnya telah diatur dalam perundang-undangan dan pembahasan kali ini tentu akan supaya sinkron akan Ibu coba kaitkan dengan telaah kurikulum sesuai dengan peraturan yang bersesuaian dengan pembahasan ini. Jadi sepintas kalau melihat tampilan di awal, mungkin Ananda akan ke guru bertanya ya yang menjadi judul dalam pembahasan ini, apakah asesmen kompetensi minimum ataukah standar penilaian pendidikan. Jadi yang menjadi judul adalah standar penilaian pendidikan. Kenapa kemudian di background Ibu mencantumkan istilah asesmen kompetensi minimum, berhubung karena AKM ini merupakan suatu kebaruan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ya terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional ya, salah satunya dalam AKM, sehingga Ibu mencantumkan istilah ini tujuannya adalah untuk memberikan contoh peraturan yang kontekstual dengan apa yang berlaku saat ini. Jadi setelah nanti kita memahami tentang standar penilaian pendidikan, nanti ada suatu sesi di mana kita akan menyinggung terkait dengan asesmen kompetensi minimum atau yang lebih dikenal dengan istilah AKM. Baik, untuk mengefisienkan waktu, maka Ibu langsung saja untuk menyampaikan seperti biasa poin-poin yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Jadi di poin ini ada 5 ya pembahasan, walaupun ini ada kesalahan pengetikan urutannya, harusnya untuk poin 5 itu adalah poin 4 dan poin 6 harusnya jadi poin 5. Jadi ada 5 poin yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan ruang lingkup evaluasi pendidikan. Kemudian kita akan membahas terkait ruang lingkup asesmen pendidikan. Dilanjut dengan objek evaluasi dan objek asesmen. Kemudian ada pun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan standar penilaian pendidikan, beberapa diantaranya yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2016, sesuai dengan hasil pencarian informasi Ibu yang terakhir bahwa saat ini masih berlaku Permendikbud ini. Jadi kalaupun nanti ada Anandakos kalian yang memprogramkan di tahun-tahun setelah ini untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran fisika, ya bisa jadi Permendikbud yang dijadikan acuan itu bukan lagi Permendikbud nomor 23 tahun 2016, tapi tentu akan disesuaikan dengan sesuai edaran yang disampaikan oleh pemerintah. Selain Permendikbud nomor 23 tadi tentang standar penilaian, kita akan menyinggung juga di satu sesi, entah mungkin Ibu satukan pembahasannya dalam video ini atau mungkin Ibu bagi ke dalam part video yang lain,
yaitu tentang Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021 yang akan membahas terkait dengan asesmen nasional. Baik, untuk efisiensi waktu mari kita masuk di pembahasan untuk di tiap poinnya. Jadi kita masuk dulu di ruang lingkup evaluasi. Jadi sebelum lanjut, seperti biasa Ibu ingin mengajak Ananda ya untuk memahami mengapa kemudian pembahasan ini penting untuk kita bahas atau diskusikan secara bersama. Jadi tentu seorang pendidik itu dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, ya salah satu cirinya adalah memahami peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang berlaku bagi seorang pengajar adalah diharapkan mampu memahami standar penilaian pendidikan. Jadi ketika guru memberlakukan suatu bentuk evaluasi ataupun penilaian dalam kegiatan belajar mengajarnya, pengajar ini sudah mampu menunjukkan dasar dari apa yang dilakukan di dalam kelasnya dalam kaitannya dengan penilaian ataupun evaluasi yang akan dilakukan. Jadi harapannya setelah memahami standar penilaian pendidikan dan memahami landasan yuridis dalam hal ini yang terkait dengan perundang-undangan ya sesuai dengan peraturan kementerian yang telah ditetapkan untuk dijadikan acuan yang melatar belakangi standar penilaian, mekanisme dan prosedur evaluasi. Jadi melalui poin ini kita bisa memaknai bahwa seorang pendidik itu perlu memahami standar penilaian pendidikan ya untuk tadi untuk lebih memahami apa sih sebenarnya harapan yang disampaikan oleh pemerintah melalui sejumlah landasan yuridisnya sehingga landasan yuridis ini tidak hanya bersifat sebagai dokumen namun ditindaklanjuti oleh guru di dalam kegiatan belajar mengajarnya. Jadi dengan demikian setidaknya seorang pendidik memiliki peran serta dalam menjaga mutu pendidikan yang sudah terstandarisasi. Jadi tentu untuk menilai kualitas suatu bentuk perlakuan ataupun hal yang dilakukan oleh seorang guru ya sewajarnya atau seyogianya itu memang bisa dikatakan terstandar ya. Standarnya adalah kembali ke peraturan yang berlaku. Dengan adanya acuan terhadap peraturan yang berlaku sehingga diharapkan tujuan dari pendidikan dapat terwujud. Jadi tentu anandaku sekalian sudah tahu ya bahwa kita di bagian awal itu telah mengetahui bahwa tujuan pendidikan salah satunya adalah memanusiakan manusia. Jadi dengan mengikuti alur yang ada, memaknai tentang misalnya kemarin kita sudah di mata kuliah telah itu sempat membahas tentang landasan kurikulum, dengan adanya pengetahuan Ananda terkait itu, maka membuat pemahaman Anda akan semakin kompleks dan akhirnya bisa memahami bagaimana para Ananda kelak pada saat menjadi seorang pengajar itu bisa mengemban amanah secara profesional. Mungkin itu untuk pengantar Ibu terkait dengan mengapa penting membahas materi tentang standar penilaian pendidikan. Oke, sesuai dengan yang pertama tadi bahwa yang kita akan bahas pertama adalah tentang ruang lingkup evaluasi pendidikan. Nah, pada bagian ini Anandaku sekalian bisa melihat secara umum proses pembelajaran ini mencakup 3 bagian. 3 bagian dimaksud itu ada input, kemudian di tengahnya ada transformasi dan tentu yang menjadi luarannya kita sebut lazimnya sebagai output. Nah, pada ruang lingkup evaluasi pendidikan untuk proses pembelajaran. Jadi pada proses pembelajaran ini kita memaknai ada 3 komponen yang berperan utama, yaitu yang pertama adalah input. Input di sini yang dimaksud adalah peserta didik yang telah dinilai kemampuannya dan siap menjalani proses pembelajaran. Jadi yang menjadi input kata kunci untuk pada bagian output di sini adalah peserta didik yang dianggap untuk siap menjalani proses pembelajaran. Kapan dikatakan siap ya tentu itu akan ada pembahasan khususnya. Jadi bagaimana seorang guru untuk melakukan manajemen kelas ya dalam melaksanakan pembelajaran itu tentu akan dibahas di mata kuliah misalnya pada strategi pembelajaran fisika ataupun secara khusus sebelum menuju ke kegiatan praktek yaitu di minimal Ananda akan melalui namanya mata kuliah micro teaching.
Kemudian yang dimaksud transformasi pada bagian ini adalah segala unsur yang terkait dengan proses pembelajaran. Unsur yang dimaksud itu terdiri atas berupa tenaga pengajarnya atau guru, kemudian media pembelajaran, eee, bahan ajar, kemudian metode ya, kemudian ya tentu yang lainnya adalah misalnya sarana dan prasarana. Sarpras. Jadi yang termasuk dalam kategori transformasi itu tadi adalah ada guru, kemudian media pembelajaran, ada bahan ajar, metode, kemudian terkait dengan Sarpras dan berbagai hal yang tentu yang dianggap akan mendukung pada proses keberhasilan suatu pelaksanaan proses belajar mengajar. Kemudian tentu yang menjadi output-nya adalah capaian yang dihasilkan dari suatu proses pembelajaran. Jadi tentu, bagi Anandaku sekalian sudah mengambil atau memprogramkan beberapa mata kuliah yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, tentu Ananda sudah pahami bahwa yang menjadi tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran adalah bagaimana tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi sehingga melalui penjelasan pada bagian ini, inilah sebenarnya secara umum yang menggambarkan bagaimana Bagan secara sederhana menggambarkan bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Kalau selama tidak ada di antara ketiga komponen ini, berarti bisa dikatakan bahwa proses pembelajaran itu belum terjadi. Oke, di ruang lingkup evaluasi pendidikan selanjutnya kita akan membahas bahwa ruang lingkup evaluasi pendidikan ini mencakup ke dalam 6 bagian. Jadi dalam mengevaluasi ya, ruang lingkup untuk evaluasi pendidikan, kalau pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membedakan ya, apa makna atau perbedaan arti dari kata evaluasi dengan penilaian. Jadi kita mengetahui bahwa evaluasi ini memiliki pengertian yang lebih luas. Tentu kalau misalnya kita lihat dengan kata yang digandeng dari kata evaluasi ini tadi sudah disampaikan ya, ada istilah evaluasi pendidikan dan asesmen pendidikan. Nah, tentu ini kalau asesmen kan karena sudah Anda tahu ya bahwa ini tidak lain adalah istilah lain dari penilaian. Tentu dari poin ini Anda memahami bahwa pada pembahasan ruang lingkup evaluasi pendidikan itu memiliki cakupan yang lebih luas sehingga pada poin ini Ananda bisa melihat langsung bahwa memang pada pembahasan ini evaluasi pendidikan itu dirangkum ke dalam 6 poin ya. Jadi poin yang pertama adalah evaluasi sistem. Jadi untuk mengevaluasi pendidikan itu bisa dilihat dari mulai dengan evaluasi sistem, kemudian melakukan evaluasi terhadap kurikulum, evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kemudian evaluasi program pengajaran, selanjutnya evaluasi proses pengajaran dan evaluasi hasil belajar. Baik, untuk menggambarkan keenam slide penjelasan ini karena Ibu tidak cantumkan di dalam slide ya, karena kalau misalnya dicantumkan ya nanti jadi power text Ibu. Jadi Ibu cukup membacakan kata kunci apa yang dilakukan dari setiap bentuk evaluasi yang ada di dalam evaluasi pendidikan ini. Kita mulai dari evaluasi sistem. Jadi evaluasi sistem ini berkenaan dengan pengambilan kesimpulan mengenai kualitas sistem yang diterapkan di sekolah. Jadi tentu sistem yang dimaksud ya misalnya sistem tata tertib, bagaimana seorang di sebuah sekolah menerapkan aturan-aturan tertentu, bagaimana perlakuan terhadap siswa yang mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran, bagaimana siswa yang sering terlambat, bagaimana siswa yang bolos, bagaimana siswa yang memiliki prestasi akademik yang baik. Nah, tentu ini akan tercakup dan tergambar dalam sebuah sistem. Jadi kata evaluasi sistem di sini dimaknai dengan berkenaan dengan pengambilan kesimpulan mengenai suatu sistem yang diserapkan di suatu sekolah. Tentu antara sekolah satu dengan sekolah yang lain akan ada poin-poin yang membedakan yang berlaku pada sistem yang berlaku di sekolah masing-masing. Kemudian selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum berkaitan dengan penerapan kurikulum yang ada di sekolah. Evaluasi meliputi kegiatan pengambilan keputusan terkait kualitas dan pengimplementasian kurikulum. Jadi untuk pada bagian evaluasi kurikulum ini ya
Kalau tadi yang pertama fokusnya adalah sistem, di sini fokusnya adalah pada kurikulum. Nah, kita tahu, yang, menyusun, kurikulum itu, banyak ya, salah satunya adalah, bagaimana kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kegiatan, belajar mengajar ya. Kemudian lanjut di evaluasi kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan merupakan proses kegiatan di mana pengambilan kualitas mengenai kebijakan yang sudah dijalankan. Jika kaitannya dengan dunia pendidikan, maka kebijakan dimaksud adalah kebijakan sekolah. Jadi sebenarnya sih kalau dibahasakan mungkin sekilas akan tidak ada perbedaan ya ketika Ibu membahasakan di sistem ya, apa-apa yang masuk di sistem, kemudian sepertinya rasa-rasanya akan terbahas lagi kata kuncinya di kebijakan, intinya adalah pada fokus mana eee, pembahasan kita ditujukan. Jadi kalau tadi kan kalau biasanya kan kalau kita sebut sebagai sistem kan itu cakupannya lebih luas ya ketimbang kalau misalnya kita mengatakan evaluasi kurikulum berarti fokusnya pada kurikulum. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kurikulum ini atau misalnya kebijakan ini masuk dari bagian dari sistem. Jadi kadang kita mengevaluasinya secara umum, kadang pada evaluasi pendidikan ini akan dipandang daripada satu fokus tertentu. Kemudian selanjutnya adalah proses program pengajaran. Jadi evaluasi pada program pengajaran itu berupa evaluasi atau penilaian terhadap program pengajaran yang di dalamnya mencakup 3 hal, yaitu evaluasi terhadap tujuan pengajaran, kemudian evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Jadi, kalau kaitannya dengan ini, Ananda mungkin sudah bisa membaca ya bahwa untuk program pengajaran ini lebih, dekat kita untuk menggali, mengevaluasi pada perencanaan, seorang guru ya, ataupun dari komunitas guru misalnya pada MGMP kita melihat, seperti apa programnya, seperti apa tujuannya, ataupun seperti apa strategi belajar mengajar yang diberlakukan dalam, proses, kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, evaluasi proses pengajaran. Nah, ini kalau sepintas kita lihat, hampir mirip, bahasanya antara poin 4 dengan 5. Satunya pakai kata program, satunya menggunakan kata, proses. Nah, jadi evaluasi proses atau pelaksanaan pengajaran, merupakan evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran yang mencakup, 1 kesesuaian antara proses belajar mengajar dengan silabus. Jadi, kalau proses pengajaran itu, saya lanjutkan dulu biar agak, lebih jelas. Jadi poin pertama tadi, kesesuaian antara silabus dengan apa yang, berlangsung di dalam KBM, kemudian kesiapan guru dalam melaksanakan program pengajaran, jadi ada kaitannya sebenarnya tadi dengan poin keempat, kemudian kesiapan siswa dalam mengikuti, proses, pembelajaran, minat dan perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan dan partisipasi siswa selama proses KBM, peranan bimbingan dan penyuluhan, kemudian komunikasi dua arah antara guru dan murid, kemudian pemberian dorongan motivasi terhadap siswa dan pemberian tugas-tugas kepada siswa dalam rangka penerapan teori-teori yang diperoleh di dalam kelas dan upaya untuk menghilangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Jadi kalau kita lihat di poin 5 ini sifatnya itu lebih spesifik dibanding dengan proses program pengajaran. Jadi kalau tadi di evaluasi program pengajaran itu yang hanya dibahasakan misalnya tentang terkait tujuan, kemudian terkait tentang strategi apa. Jadi paling informasi yang digali dari situ masih bersifat umum. Beda ketika sudah mulai masuk di evaluasi kegiatan pembelajaran, itu misalnya kalau Ananda mungkin pernah dengar di istilah sekolah misalnya ada apa ya, apa istilahnya kok Ibu lupa. Kalau misalnya seorang guru ini didatangi oleh seorang pengawas, kemudian dilihat, dokumen-dokumen apa yang guru tersebut sediakan dan disesuaikan, apa yang telah guru tersebut lakukan di dalam, kelas. Oh, Ibu sudah ingat, istilahnya adalah supervisi ya. Jadi kalau misalnya seorang, supervisi, misalnya dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, berarti itu ada kaitannya dengan evaluasi pendidikan. Kemudian terakhir adalah evaluasi hasil belajar. Jadi evaluasi terhadap hasil belajar ini mencakup 2 poin utama, yaitu evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan, pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pengajaran.
Jadi, kalau untuk pada evaluasi hasil belajar ini, ada 2 kata kunci yang menjadi kajian utama dalam hasil evaluasi hasil belajar, yaitu tujuan khususnya, kemudian, tujuan yang bersifat, umum. Untuk pembahasan ini nanti mungkin, bisa di kapan-kapan kita diskusikan bersama melalui, kelas sinkron. Baik, Ibu lanjutkan. Ruang lingkup, evaluasi pembelajaran. Jadi pembahasan kita selanjutnya tadi setelah membahas tentang ruang lingkup evaluasi pendidikan, kita masuk, di langkah selanjutnya itu, untuk, evaluasi untuk ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Nah, kita memperhatikan untuk, pada pembahasan ini, sebenarnya ini masih lanjutan dari bagian evaluasi pendidikan ya. Jadi, kita, menuju ke proses pembelajarannya, itu bisa dipandang dari 4 perspektif ya. Jadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran dapat dipandang dari segi 4 perspektif, yaitu, domain hasil belajar, kemudian dari segi, perspektif sistem pembelajaran, kemudian, eee, perspektif penilaian proses dan hasil belajar, kemudian yang terakhir adalah, eee, dari, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dari perspektif, kompetensi. Jadi kalau tadi pada bagian pendidikan ya, ini lebih mengena, dikhususkan lagi pada evaluasi, pembelajaran. Oke, untuk membahas ini poin-poin untuk, segi perspektifnya, eee, coba kita memperhatikan slide berikutnya. Jadi ketika ruang lingkup evaluasi pembelajaran dipandang dari perspektif domain hasil belajar, itu kita mengetahui bahwa dalam, kegiatan belajar mengajar itu ada 3 domain yang menjadi fokus seorang guru, utamanya dikaitkan dengan kegiatan penilaian. Yang pertama adalah, domain kognitif, kemudian yang berkaitan dengan, pengetahuan ya. Jadi ini berkaitan dengan aspek pengetahuan. Sementara domain afektif berkaitan dengan, sikap, selanjutnya untuk domain psikomotorik berkaitan dengan keterampilan. Nah, jadi, untuk yang Ibu cantumkan di dalam ini, memanipulasi atau mengingat, memahami, ini adalah tingkatan, kemampuan untuk masing-masing ranah atau domain. Jadi misalnya pada domain kognitif yang digunakan saat ini ada 6 tingkatan, ya walaupun belum tentu 6 tingkatan ini semuanya bisa diterapkan pada peserta didik, tentu kembali ke intake peserta didiknya, namun secara umum inilah tingkatannya. Entah mungkin nanti seperti apa yang mau diberlakukan di sekolah masing-masing, ya tentu akan dilakukan analisis tertentu oleh seorang guru sehingga, guru ini, tepat dalam mengambil keputusan utamanya terkait dengan pelaksanaan evaluasi pada proses, domain hasil belajar. Selanjutnya, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif, sistem pembelajaran. Jadi kalau tadi dari hasil pembelajaran, sistem pembelajaran itu mencakup 3 poin juga, yaitu yang pertama program pembelajaran, kemudian program pelaksanaan pembelajaran, dan, hasil pembelajaran. Pada program pembelajaran, itu terdiri atas tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar, kemudian isi atau materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, lingkungan, dan penilaian proses hasil belajar mengajar. Jadi kalau misalnya lead program ini sepintas tadi mirip ya dengan bahasa pada bagian transisi ya, di bagian, proses belajar mengajar tadi yang Ibu sampaikan di awal. Kemudian program pelaksanaan pembelajaran itu terdiri atas 3. Jadi pelaksanaan pembelajaran itu, mencakup, 3 komponen ya, yaitu, kegiatan, kemudian, guru, dengan, peserta didik. Lanjut, eee, bagian ketiga yaitu, hasil, pembelajaran. Sebelum lanjut ke bagian hasil, pembelajaran, Ibu mau menindaklanjuti dulu. Jadi, untuk tadi pada bagian program pelaksanaan pembelajaran yang terdiri atas kegiatan, guru, dan peserta didik. Jadi kegiatan yang dimaksud di sini, itu meliputi jenis kegiatan, prosedur pelaksanaan, sarana pendukung, dan lain-lain. Jadi tentu kalau misalnya
di sebuah sekolah itu ada misalnya kegiatan, rutin secara, tiap tahun dilakukan. Nah, itu tentu ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu. Apakah itu mungkin berkaitan misalnya dengan field trip ya atau, study tour atau misalnya apa ya, kalau dari segi seni kan ada biasanya, kok ibu lupa istilahnya. Kalau dulu sering kita sebut sebagai Porseni ya, Pekan Olahraga dan Seni. Eee, Sama ya, kalau bukan Porseni kadang disebut juga pensi. Eee, Kemudian, guru ya tentu, terutama dalam hal menyampaikan materi, kesulitan guru dan lain-lain. Jadi kalau pada bagian program pengajaran ya, bagian salah satunya dievaluasi itu adalah, bagaimana seorang guru ini menyampaikan materi. Jadi, meskipun ya secara, rutin guru ini melakukan pengajaran dan kadang mungkin refleks mengatakan bahwa merasa dirinya telah terbekali oleh ilmu, sehingga merasa telah mengajar dengan baik, ya refleksi juga tentu diperlukan oleh seorang guru. Karena tentu di dalam setiap, proses belajar mengajar tertentu itu akan, membawa suatu pengalaman tertentu pada guru yang bersangkutan terkait dengan cara ia membawakan materi. Jadi dari proses ini juga bisa menjadi bagian dari ruang lingkup evaluasi pembelajaran khususnya pada, perspektif sistem pembelajaran. Kemudian terkait dengan, peserta didik. Jadi yang menjadi fokus atau, penilaian atau evaluasi pada poin peserta didik ini, yaitu terutama pada peran peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti apa guru mengarahkan ya, kemudian seperti apa keaktifannya, kemudian, adakah kesulitan belajar, bagaimana cara menanganinya. Ini semua, bisa dilakukan pada ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Kemudian terakhir adalah hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran berkenaan dengan bagaimana evaluasi baik pada, jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Jadi, kita mengetahui ya bahwa di evaluasi di sekolah itu ada secara rutin, dilaksanakan. Misalnya bagi seorang guru mapel kan yang paling, dekat itu adalah melaksanakan ulangan harian untuk setiap KD. Nah itu tentu melihat untuk, jangka pendek. Kalau misalnya jangka yang lebih, luas dari itu misalnya masuk di, evaluasi terhadap hasil belajar misalnya di 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama atau di, semester, ujian tengah semester, kedua dan yang terakhir yang paling luas adalah dalam 1 tahun ajaran. Ya tentu ini bisa menjadi salah satu sumber evaluasi kegiatan pembelajaran yang salah satunya adalah dari hasil pembelajaran. Kemudian dari, tadi setelah kita membahas dari perspektif hasil belajar, kita menuju ke penilaian proses dan hasil belajar. Jadi mungkin ini sepintas agak mirip ya sistem pembelajaran, kemudian, penilaian proses dan hasil belajar. Utamanya tadi karena sistem pembelajaran ini tadi hasil pembelajaran itu masuk, kira-kira apakah ada perbedaan atau tidak? Ayo kita coba membahasnya. Jadi untuk pada bagian perspektif penilaian proses dan, hasil belajar itu terdiri atas, 5 bagian ya, yaitu terdiri atas, sikap, motivasi, minat, dan bakat. Jadi ini sifatnya lebih kompleks ya ketimbang, poin yang tadi di sistem pembelajaran khusus untuk pada bagian, hasil pembelajaran. Kemudian pengetahuan dan pemahaman terhadap pembelajaran, kemudian kecerdasan peserta didik, perkembangan jasmani dan kesehatan, dan, keterampilan. Jadi kalau misalnya mau lihat dari segi sistem pembelajaran dan, penilaian proses hasil belajar, anandaku sekalian boleh memperhatikan item-item yang menjadi fokus dalam, pembahasan pengkajian dari setiap, perspektif ini. Kemudian, kita masuk di perspektif, kompetensi yang merupakan perspektif terakhir tadi ya, yang, pada pembahasan ruang lingkup evaluasi pendidikan. Pada perspektif kompetensi ini ya mencakup ada 5 poin. Yang pertama adalah kompetensi dasar mata pelajaran, kemudian, kompetensi rumpun pelajaran, kemudian kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan, dan kompetensi keterampilan hidup. Nah, pada kompetensi dasar mata pelajaran yang bisa Ibu jelaskan pada bagian ini, ya, berdasarkan sumber rujukan yang kita gunakan dijelaskan bahwa kompetensi dasar itu pada hakikatnya adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak
setelah peserta didik menyelesaikan suatu aspek atau suatu subjek mata pelajaran. Jadi yang bisa dievaluasi pada evaluasi pembelajaran dalam hal kompetensi ya, tentu ya tadi kita memahami bahwa 3 ranah tadi yang Ibu sebutkan itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta nilai-nilai yang bisa direfleksikan dalam kegiatan berpikir. Ini bisa kita lihat setelah Ananda atau para siswa ini telah melalui suatu pokok bahasan tertentu, dan ini bisa menjadi bahan evaluasi kita dalam kaitannya dengan kompetensi dasar. Kemudian kompetensi rumpun pelajaran. Jadi rumpun pelajaran merupakan kumpulan mata pelajaran atau disiplin ilmu yang lebih spesifik. Rumpun pelajaran pada akhirnya merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, dan yang seharusnya dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan rumpun tersebut. Kalau mendengar ini tentu mungkin ya masih Ananda akan sepintas ini mirip pada poin 1, tapi bedanya itu ruang lingkupnya. Jadi kalau misalnya pada bagian ini ya dia misalnya terkhusus pada satu mata pelajaran tertentu. Sementara kalau dia dalam bentuk jamaknya ya lebih luas, tapi esensinya sama ya ini. Dia berada pada kompetensi rumpun pelajaran. Dan misalnya kalau di tingkatan SMA ya kan ada rumpunnya, rumpun khusus MIPA ya, ada matematika, fisika, biologi, kimia misalnya. Jadi seperti tentu ada capaian-capaian yang akan diharapkan dicapai oleh peserta didik setelah melalui suatu mata pelajaran tertentu atau setelah melalui beberapa mata pelajaran tertentu yang berada dalam satu rumpun. Tentu ini kondusif untuk evaluasi. Ya mungkin Ananda akan sepintas bilang, oh berarti bisa jadi KD pelajaran ini akan tentu menjadi bagian dari kompetensi rumpun pelajaran. Karena nanti dari setelah didapatkan hasil yang tunggal dari suatu evaluasi mata pelajaran tertentu ketika digabungkan dalam suatu rumpun ya tentu akan menghasilkan sesuatu yang lebih jangkauannya lebih luas. Oke, lanjut kompetensi lintas kurikulum. Jadi kompetensi lintas kurikulum merupakan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik melalui seluruh rumpun pelajaran dalam kurikulum. Jadi ini lebih luas. Jadi kalau misalnya kita lihat penjelasan ini semakin ke bawah itu dia semakin luas ya, semakin luas cakupannya. Jadi kalau tadi ini hanya satu mapel, kemudian lebih dari satu mapel ya yang sama rumpunnya, misalnya tadi rumpun MIPA, kemudian rumpun-rumpun ini disatukan, masuklah dia dikatakan lintas kurikulum. Jadi ada ilmu sosial ya, jadi ilmu alam. Nah itu ketika semuanya dievaluasi bagaimana capaiannya siswa, ya berarti dikatakan bahwa evaluasi pembelajaran dilakukan adalah evaluasi pembelajaran kompetensi lintas kurikulum. Selanjutnya kompetensi tamatan. Jadi kompetensi tamatan merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Jadi kalau tadi ini lintas mapel, lintas rumpun mapel di dalam suatu kurikulum berlaku di suatu sekolah. Nah ini dipandang dari tingkat satuan pendidikannya, tingkat satuan pendidikan. Jadi kalau misalnya tadi hanya melihat keterkaitan misalnya antara rumpun MIPA dengan rumpun ilmu sosial, dilihat keterkaitan cakupannya, ketika semuanya ini sudah kompleks dan kita anggap kalau dulu kan ditelaah kita mengenal ini ya standar kompetensi lulusan ya. Nah, di sini nih, ini yang lebih kalau bagi Ibu pribadi memandangnya yang lebih terkait dengan standar kompetensi lulusan ini di kompetensi tamatan. Jadi kita melihat profil apa yang harus dimiliki siswa sebelum ia menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu. Kemudian terakhir pencapaian keterampilan hidup. Jadi pencapaian keterampilan hidup berkenaan dengan penguasaan berbagai kompetensi dasar, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi rumpun pelajaran, dan kompetensi tamatan melalui berbagai pengalaman belajar dapat memberikan efek positif dalam bentuk kecakapan hidup atau life skill. Jadi setelah seorang siswa ya sudah melalui ya mulai dari tingkatan paling rendah sampai tingkatan yang lebih kompleks, itu diharapkan pada akhirnya seorang siswa ini memiliki namanya pencapaian keterampilan hidup atau life skill ya. Jadi ya tentu karena kita memahami ya bahwa
salah satu tujuan pendidikan adalah memasukkan manusia, termasuk di dalamnya adalah membekali keterampilan-keterampilan tertentu yang, kita harapkan, kelak bisa dimanfaatkan oleh para, peserta didik kita. Sehingga kalau misalnya ya mungkin bagi ibu sebagai orang yang, biasanya menyajikan materi fisika, mengapa kemudian kita perlu membangun contoh-contoh yang sifatnya kontekstual di setiap awal pembelajaran, ya sebenarnya karena kita berharap anak-anak ini mampu mensinkronkan antara apa yang mereka alami dengan teori yang mereka pelajari selama di sekolah. Jadi tidak dianggap bahwa satunya ya tentang kehidupan mereka, satunya tentang, hanya teori dan itu keduanya tidak ada kaitannya. Padahal sebenarnya kaitannya itu sangat erat. Bahwa apa yang sebenarnya dikaji dalam teori merupakan gambaran yang dibuatkan dalam bentuk teori dari kehidupan yang kita sering alami dalam, kehidupan sehari-hari. Sehingga dari adanya sinkronisasi antara teori dengan, eee, apa yang mereka amati di dalam, kehidupan mereka sehari-hari, tentu ini diharapkan akan berpengaruh pada, life skill dari peserta didik setelah melalui, suatu, mapel tertentu atau suatu, jenjang pendidikan tertentu. Mungkin itu ya untuk penjelasan tentang ruang lingkup evaluasi, pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk di ruang lingkup, asesmen pendidikan. Jadi untuk ruang lingkup asesmen, Anandaku mungkin bisa lihat ya bahwa kalau tadi di pendidikan itu dia sifatnya lebih kompleks ya. Kita berangkat dulu dari, sistem evaluasi apa saja yang bisa dilakukan pada evaluasi pendidikan yang terdiri atas 6, kemudian dilanjutkan dengan, secara khusus pembahasan pada evaluasi pembelajaran. Nah, pada asesmen ini atau kalau kita istilahkan ya secara khusus asesmen ini kita maknai sebagai penilaian. Di sini tergambar bahwa ruang lingkup, penilaian pendidikan itu dibagi ke dalam, 2 bagian, yaitu pada bagian perkembangan peserta didik, kemudian bagaimana akademik peserta didik. Nah, bagian, perkembangan, peserta didik yaitu kita bisa lihat pada segi kognitifnya, itu tadi Ibu sudah bahasakan, ini, aspek pengetahuan, kemudian motoriknya dari segi, keterampilan ya, kemudian adaptive behavior, yaitu berkaitan dengan, berkaitan dengan Eee, ranah sikap. Nah, untuk menilai ketiga domain ini, itu nanti kita akan, melanjutkan pembahasan kita pada, aspek-aspek penilaian. Jadi kalau misalnya di, materi yang Ibu pegang saat ini sebenarnya sudah disinggung, misalnya tingkatan-tingkatan, pada ranah kognitif apa saja, kemudian, indikatornya apa saja, itu sebenarnya sudah dibahas, tapi supaya ini kita terima dari umum, semakin lama kita bahas semakin khusus, makanya Ibu batasi dulu sampai di, hanya menyebutkan 3 ranah saja. Kemudian dari segi perkembangan dalam 3 ranah ini juga diperhatikan dalam segi hal, beberapa kemampuan yang diukur dan, kalau Ananda perhatikan, kalau misalnya nanti sudah ada kesempatan untuk melihat KKM, ketiga, keterampilan ini, ketiga kemampuan ini diujikan dalam, asesmen nasional, khususnya pada bagian, eee, asesmen, kompetensi, minimum ya. Jadi di dalamnya nanti, kita, diminta atau seorang guru ini, diminta untuk melakukan, penilaian terhadap, kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berhitung, dan kemampuan matematika. Mungkin kalau sepintas Ananda akan menjawab, "Lah kok ini bukannya ini Bu masuk sebenarnya di dalam bagian, kognitif, kok dijabarkan lagi?" Nah ini, untuk pada bagian ini nanti Ibu bahas di waktu yang lain. Jadi setidaknya Ananda paham dulu bahwa untuk ruang lingkup asesmen, pendidikan itu ya ini dibagi, ke dalam 2 secara umum ya, ada pada sisi perkembangan peserta didik dan pada sisi, akademik, peserta didik. Kemudian, objek evaluasi dan objek asesmen. Objek evaluasi, terdiri atas 5 bagian yaitu konteks, input, proses, output, dan outcome. Sementara objek asesmen guru, siswa, dan hasil belajar. Jadi ya memang kelihatan ya bahwa antara evaluasi dengan asesmen ya tentu lebih luas, evaluasi dibandingkan asesmen. Kalau untuk objek evaluasi atau apa yang menjadi fokus utama dalam kegiatan evaluasi, ya ini nih, yang akan diperhatikan. Bagaimana konteksnya, bagaimana input, bagaimana proses, bagaimana output, dan bagaimana outcome.
Ya, sebenarnya mungkin Ananda akan bertanya, "Bu, ini apa bedanya antara output dengan outcome?" Ya, biarlah itu menjadi tugas pribadi Ananda dulu ya untuk mencari secara mandiri. Kalau tidak ketemu jawabannya nanti boleh dikomunikasikan ke Ibu. Kemudian selanjutnya objek assessment atau objek penilaian. Objek penilaian ini melibatkan ya tentu ada 3 komponen yang harus ada, yaitu ada guru, ada, siswa atau peserta didik, dan ada hasil belajar. Ya kalau tidak ada ketiganya ini tentu, asesmen ini tidak akan bisa, berlangsung ya. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian telaah Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Karena Ibu tidak tampilkan dokumennya secara lengkap melalui slide presentasi ini, Ibu hanya ingin menyampaikan poin-poin, bahwa di dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 itu sudah dibahas berbagai, pembahasan ya terkait dengan standar, penilaian yang berlaku dalam kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum 2013. Yang pertama di dalam dokumen tersebut ada ketentuan umum, kemudian ada lingkup penilaian, tujuan penilaian, prinsip penilaian, bentuk penilaian, mekanisme penilaian, prosedur penilaian, instrumen penilaian, dan, ketentuan penutup. Nah, dari sejumlah ini Ibu berharap Anakku sekalian memiliki kesediaan untuk melihat apa-apa saja yang dijelaskan di sana. Misalnya tentang terkait, ketentuan umum dan ruang lingkup penilaian itu kalau Ibu tidak salah ingat itu dijelaskan apa definisi penilaian ya, apa definisi, kriteria ketuntasan minimal, misalnya itu semuanya dijelaskan dalam, standar, penilaian ini. Walaupun untuk pada pembahasan, berikutnya ketika Ibu mengkaji tentang, aspek-aspek penilaian, eee, terkait dengan tingkatan kognitif ataupun rujukan taksonomi yang digunakan dalam, melakukan, penilaian itu dijelaskan di Permendikbud yang lain. Jadi kalau di Permendikbud nomor 23 ini hanya disebutkan secara umum bahwa penilaian pada siswa itu, dilakukan pada 3 domain atau 3 ranah, yaitu, sikap, pengetahuan, dan, keterampilan. Namun untuk penjelasan penambah untuk melengkapi sistem proses penilaian ini, nanti kita akan mencoba menggabungkannya dengan, telaah, kebijakan yang berlaku di Permendikbud, kalau tidak salah tadi Ibu cek itu ada kaitannya dengan Permendikbud nomor 22 dengan 21. Jadi, kalau walaupun sebenarnya memang judul dari Permendikbud 23 ini adalah standar, penilaian, tapi, beberapa ketentuan-ketentuan tertentu itu kita tetap harus, berpatokan pada Permendikbud yang lain sehingga kita bisa mengkaji, berbagai bentuk kebijakan ini secara utuh tanpa memandangnya secara, terpisah. Kemudian kita masuk di, poin terakhir yaitu telaah Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021. Nah ini terkait, khusus untuk yang berkaitan dengan asesmen nasional. Jadi pada dokumen ini dijelaskan tentang asesmen nasional itu sendiri, kemudian apa yang menjadi tujuan asesmen nasional, kemudian terkait dengan hasil belajar, pelaksanaan asesmen nasional, bagaimana persiapan waktu pendataan tempat pelaksanaan asesmen nasional dan serta ketersediaan sarana dan prasarana, kemudian petunjuk teknis, pelaksanaan asesmen nasional dan pendanaan asesmen nasional. Jadi, kalau untuk Permendikbud ini Ibu rasa, kemungkinan Ibu akan, tindak lanjuti pada saat ingin mulai mengembangkan instrumen ya, atau mungkin kemungkinan besar Ibu tindak lanjuti tentang AKM ini pada saat setelah pembahasan aspek-aspek penilaian. Minimal, pada video ini Ibu sudah memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskan di Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021 yang terkait dengan, asesmen nasional. Asesmen nasional ini dibagi-bagi ke dalam, bagian yang akan diukur ya, dan itu nanti akan kita tindak lanjuti pada pembahasan yang lain. Baik, mungkin itu penjelasan Ibu. Demikian penjelasan Ibu, jika ada bagian yang dianggap, kurang jelas atau Ananda menganggap kita perlu mendiskusikannya melalui kelas sinkron, silahkan secara terbuka insyaallah Ibu berterima untuk menerima saran dari Ananda. Ibu akhiri dengan ucapan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan, terima kasih untuk seluruh Ananda karena telah menyimak video Ibu sampai, tuntas.